Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada kita, dan kepada para sahabat. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga desa Cibadak, terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang saya cintai dan saya hormati. Dalam hal ini saya alhamdulillah sudah masuk babak-babak fase dalam rangka pemilihan kepala desa Cibadak periode 2021-2027. Berkat doa dari semua pihak, terutama masyarakat desa Cibadak dan seluruh tim pendukung Karyama atau bobotoh Karyama yang disebut Bongkar, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan jajarannya yang telah memberikan rekomendasi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bogor yang telah memberikan izin kepada saya untuk berkompetisi di dalam kontestasi Pilkades 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2020. Saya akan menjabarkan visi misi dan program kerja untuk direalisasikan sebagai pedoman nanti apabila saya terpilih jadi kepala desa Cibadak. Mudah-mudahan kita selamat, sukses tanpa ekses. Dan saya pesan moral kepada semua calon, jaga kondusivitas semua tim agar saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tidak boleh ada benturan, tidak boleh ada gesekan. Kita semua saudara, kita semua keluarga. Jangan ada hal-hal kepentingan sesaat akhirnya kita berbenturan, tidak boleh. Saatnya Cibadak perubahan. Jadilah pemilih yang cerdas untuk memilih sesuatu kepemimpin yang punya inovasi, gagasan, visioner, jangkauan ke depan. Insya Allah Karyama apabila terpilih jadi kepala desa Cibadak akan mewujudkan semua apa yang tertuang dalam visi misi dan program kerja dan apa yang diharapkan oleh masyarakat Cibadak dalam rangka menyongsong Cibadak, membangun Cibadak sejahtera, Cibadak bahagia, Cibadak waluya dalam bingkai karya bersama. Dan insya Allah saya akan kalau terpilih jadi kepala desa akan ada urun rempung masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, RT, RW. Insya Allah saya akan mengedepankan keterbukaan, ketransparanan. Semua akan dilibatkan yang namanya desa partisipatif. Itu yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan diamanatkan oleh Undang-Undang dan Desa nomor 6 tahun 2014. Karena itu kalau melibatkan semua komponen desa Cibadak, insya Allah desa Cibadak maju, desa Cibadak cerdas, desa Cibadak beriman akan kita kedepankan dan mengusung program Pancakarsa pemerintah Kabupaten Bogor yang digaungkan oleh Bupati, yaitu Pancakarsa. Dan saya akan bersinergi dengan BPD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa
pasal 55, BPD itu harus betul-betul sebagai aspiratif masyarakat, membuat perdes yang pro masyarakat. Pengawasan kepada kepala desa harus betul-betul dijalankan. Visi misi Karyama yaitu mewujudkan masyarakat Cibadak yang religius, beradab, berkarakter, adil dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 2. Meningkatkan kinerja aparatur desa. Ketiga, meningkatkan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Kepala desa harus turun ke lapangan. Kepala desa harus betul-betul melayani, bukan dilayani. Kepala desa ini sebagai unjuk tombak pembangunan yang ada di desa Cibadak, yang punya kebijakan, yang punya kewenangan untuk mengeksekusi semua kebijakan-kebijakan pro masyarakat. Ingin mewujudkan tempat pemakaman umum di setiap RW, itu harus ada. Kedua, santunan kematian. Ketiga, santunan anak yatim. Keempat, kain kapan di desa gratis. Kelima, air bersih. Saya Karyama pesan kepada semua pendukung, jaga ketertiban, jaga keamanan, junjung tinggi sportivitas dari Pilkades ini supaya berkualitas. Diamanatkan oleh Perbub, Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2020, harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan. Karena itu nanti semua program-program, baik itu pembangunan, karena itu infrastruktur adalah modal yang paling utama untuk akselerasi dari ekonomi kerakyatan. Irigasi-irigasi yang tidak berfungsi kita fungsikan lagi, karena nilai manfaatnya sangat banyak. Program yang berkaitan dengan lingkungan hidup, apabila sampah berantakan, hidup juga tidak nyaman. Bahkan dari sisi infrastruktur, masalah irigasi yang notabene harus betul-betul dilaksanakan. Pembangunan masjid, pemeliharaan masjid, insya Allah Karyama akan prioritaskan, karena itu sarana untuk beribadah, sarana umat Islam yang betul-betul harus diperhatikan. Dan mulai administrasi untuk mendapatkan bantuan-bantuan di negara itu harus ada legal formal. 1. Akta notaris. 2. Izin operasional. 3. Izin pendirian. Punya pendidikan, baik paket A, paket B, paket C. Insya Allah Karyama akan berusaha sekuat tenaga supaya masyarakat Cibadak itu bisa dikatakan sejajar. Karena paket A, paket B, paket C, pemerintah yang melaksanakan. Insya Allah Karyama akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan BPJS, karena sekarang masyarakat itu banyak yang belum paham. Kita turun ke lapangan, berikan pemahaman, berikan pencerdasan, sebab kepala desa harus bertanggung jawab kepada ruang lingkup yang ada di desa. Karena dalam rangka menjelang 2020 hiji harus disiapkan sumber daya manusia untuk menjelang globalisasi. Ketiga, hal-hal yang sifatnya ada kaitannya dengan sumber daya manusia tadi, baik di bidang keagamaan, pendidikan, olahraga. Tapi untuk kepentingan masyarakat Cibadak, Karyama siap nyawa dikedepankan. Itu ketegasan Karyama. Karena apa? Karena sekarang masyarakat tidak boleh ada yang kesusahan, tidak boleh dipilah dan pilih. Karyama tidak punya tujuan untuk memukul, tapi merangkul. Tidak punya tujuan untuk mengejek, tapi mengajak. Mari kita bangun bersama-sama desa Cibadak. Semuanya harus terlibat, harus tahu dari A sampai Z, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Libatkan semua pihak. Insya Allah Karyama akan bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, RT, RW. Dari sisi kesejahteraannya, RT akan ditingkatkan, insya Allah. Bahkan marbot juga harus punya honor. Kadus harus berjalan efektif, karena kadus itu sejajar dengan kepala desa. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kepada Karyama. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan keselamatan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dan memberikan rahmat, sehat walafiat. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.